Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik-baik ya semua ya teman-teman. Ini kita langsung aja di review after race ya. Kali ini gue akan ngebahas ada 3 pembahasan. Yang pertama tentunya ini menjelang dari Moto3 Ascent 2026 dan juga untuk MotoGP gitu ya. Di hasil konferensi persnya MotoGP Ascent 2026. Jadi yang pertama yang akan gue bahas, apa kata VD Ega ini menjelang dari Moto3 Ascent Belanda 2026. Kemudian kedua, ada yang baru nih untuk Moto3 di tahun 2028 karena Yamaha ini sudah mengumumkan ya resmi untuk menjadi supplier tunggal ya untuk Moto3 tahun 2028 nanti. Kemudian nanti yang ketiga kita akan ngebahas bagaimana hasil dari konferensi pers MotoGP Ascent 2026 di mana yang hadir di konferensi pers ini ada Marc Marquez, ada Pedro Acosta dan juga ada Pecco Bagnaia ya. Jadi 3 pembalap ini yang sudah mengumumkan gitu ya terkait dengan kontrak MotoGP 2027 dan juga 2028. Jadi nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, kita ke Moto3 terlebih dahulu, khususnya untuk VD Ega ya. Pasti teman-teman juga udah menunggu apa informasi terbaru dari VD Ega. Jadi untuk Moto3 Ascent Belanda ini memang digelar pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2026 nanti gitu ya. Dan ini menurut dari tim manajer Honda Asia yaitu Hiroshi Aoyama mengatakan bahwa sirkuit Ascent ini adalah sirkuit yang punya banyak sejarah ataupun banyak historinya gitu ya. Jadi sirkuit ini sendiri untuk layoutnya cukup sempit gitu, tapi untuk kecepatan rata-ratanya ini tinggi banget. Makanya di sini banyak fast cornersnya dan juga ada bagian-bagian sirkuit yang memang membutuhkan technical gitu ya dari para pembalap. Dan menurut dari Hiroshi Aoyama di sirkuit Ascent ini cuacanya tidak bisa diprediksi ya, bisa mendung gitu ya, bisa kering ataupun bisa nantinya juga ada wet race. Jadi nanti kita tunggu aja ya di balapan tanggal 28 Juni 2026 nanti. Dan tentunya dari Hiroshi Aoyama untuk Ascent sendiri ini akan menciptakan situasi yang berbeda dan juga mempunyai cerita yang berbeda gitu ya di setiap serinya. Nah, menurut Aoyama waktu kemarin terkait dengan bagaimana performnya VD Ega di Brno gitu ya, di sirkuit Brno, ini sangat-sangat impresif karena VD Ega bisa start dari posisi ke-20, kemudian juga finish ke posisi kelima. Dan untuk VD Ega sendiri, ini mengatakan bahwa hasil positif gitu ya dari posisi start ke-20 sampai dengan finish kelima, ini merupakan hasil yang sangat positif dan juga ini membuat VD Ega lebih merasa termotivasi gitu ya untuk bisa hadir dan juga melanjutkan balapan di Moto3 Ascent 2026 ini gitu. Dan VD Ega ini mengaku memang waktu kemarin di sirkuit Brno mengalami kesulitan gitu ya di hari Jumat dan juga di hari Sabtunya. Tetapi pada hari Minggu saat balapannya di Moto3 Brno Republik Ceko 2026, ini VD Ega ini bisa menunjukkan potensinya gitu. Dan menurut dari VD Ega, start dari posisi ke-20 gitu sampai akhir finish ke posisi kelima ini adalah feeling yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, terutama karena VDEG ini bisa bertarung dengan rombongan di depan dan juga menurut dari VDEG dia memahami banyak hal ya ketika dia berada di rombongan depan, kemudian juga bisa melihat pembalap-pembalap lainnya terutama untuk pembalap-pembalap KTM dan juga pembalap-pembalap senior gitu. Dan untuk di sirkuit Ascent sendiri ataupun di Moto3 Ascent ini, VDEG mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah belajar sebaik mungkin di setiap sesinya dan juga membangun kepercayaan diri perlahan demi perlahan gitu ya. Dan sirkuit Ascent ini terlihat sangat menarik karena sirkuitnya fast dan flowing gitu ya. Jadi menurut Vega ini sirkuit Ascent merupakan tantangan yang bagus gitu. Dan ini Vega juga yang sesuai dengan press release yang gue terima dari Honda Tim Asia, Vega juga berusaha untuk tetap bekerja keras bersama dengan tim dan juga berusaha untuk improve di setiap gitu ya, di setiap balapan, di setiap sesinya dan juga berjuang untuk hasil yang bagus gitu. Nah, kalau dari pernyataan Vega memang kita lihat bahwa tujuannya masih tetap belajar gitu ya, tetap ada improvement gitu. Dan belum ada target-target yang apa ya, target-target high gitu ya, ataupun lebih kayak misalkan oh gue harus menjadi juara di sini, gue harus podium di sini gitu ya. Bahkan kalau Vega targetnya hanya ingin belajar terlebih dahulu gitu. Nah terkait dengan tadi kan juga dibilang ya dia itu ingin mempelajari para pembalap yang memang ada di depan di rombongan depan waktu kemarin adalah semuanya KTM.
karena hanya VDEGA sendiri aja yang Honda gitu. Nah, waktu kemarin memang setelah dari balapan sirkuit Brno gitu ya, ada pernyataan dari VDEGA yang menurut gue menjadi salah satu penting juga gitu, karena VDEG ini menyatakan bahwa memang ada eh, bagian-bagian dari Honda tuh yang kalah gitu ya dari KTM gitu. Kalau gue mendukanya bahwa ini adalah terkait dengan speed gitu ya ataupun kecepatan dari Honda dibandingkan dengan KTM di lintasan lurus gitu. Tapi ini memang VDEGA apa ya istilahnya humble gitu ya dan juga dia nggak mau menyalahkan begitu aja Honda, tapi dia bilang Honda masih punya sisi-sisi advantage ataupun apa ya keuntungan-keuntungan tersendiri gitu ya bagi VDEGA yang sebagai pembalap Honda dan dia bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari Honda gitu. Jadinya memang itulah yang apa ya yang dilakuin sama VDEGA waktu kemarin di sirkuit Brno. Dan kita simak juga ini pernyataan dari VDEGA ya yang sebelah sini ini gue kutip dari Sport TV. Kita dengerin dulu apa kata VDEGA. Pace mereka hanya saja memang beberapa poin Honda masih bisa diimprove lagi dan memang sedikit kalah dan juga di beberapa poin juga Honda mempunyai jadi pada intinya advantage, memang ada VDEGA bilang kelebihan bahwa jadi ada ya kelemahan dari Honda saya gitu ya, selama hari tapi dia saya nggak mau maksimalin kelebihannya. menyalahkan Honda begitu aja, tapi dia lebih pengen untuk bisa mengimprove Honda gitu ya dan juga mencapai titik performa maksimalnya dari Honda supaya dia juga bisa meraih hasil yang positif. Oke, kita doain aja semoga VDEGA di Moto3 Assen Belanda 2026 ini bisa tampil kompetitif gitu ya dan siapa tahu ya bisa top 5 gitu atau bahkan bisa podium. Kita pokoknya doain selalu, kita dukung terus untuk VDEGA. Nah, kita lanjut ya untuk pembahasan kedua. Ini ada Yamaha gitu waktu kemarin di tanggal 25 Juni 2026. Yamaha dan juga untuk MotoGP Sport and Entertainment ini sudah mengumumkan bahwa Yamaha bakal menjadi pemasok tunggal untuk motor Moto3 pada tahun 2028 nanti gitu ya. Jadi Moto3 ini akan memasuki era baru mulai tahun 2028 setelah MotoGP dan juga Yamaha resmi mengumumkan bahwa Yamaha ini menjadi pemasok tunggal untuk motor Moto3 hingga tahun 2033. Jadi perubahan ini dianggap sebagai reformasi terbesar ya sejak Moto3 menggantikan kelas 125cc pada tahun 2012. Dan tujuan utamanya adalah membuat balapan lebih murah, lebih kompetitif, dan lebih mudah diakses ya untuk para pembalap muda di seluruh dunia. Dan juga sekaligus memastikan faktor penentu utama tetap pada kemampuan pembalapnya, bukan kepada keunggulan teknis motor atau dana dari tim. Dan salah satu alasan utama dari Moto3 ini diubah menjadi one make class ya, ataupun ini standar gitu ya, semua sama kelasnya, adalah biaya kompetisi yang terus meningkat pada era prototipe dari KTM dan juga Honda saat ini. Karena kan di Moto3 gitu ya, kita tahu bahwa hampir sebagian besar itu adalah motor KTM dan beberapa itu ada Honda. Dan kemudian ini banyak tim kecil kesulitan mengikuti perkembangan teknis dan kalender balap yang semakin panjang, yaitu ada 22 seri kalau untuk di tahun ini. Nanti untuk di tahun 2028 kita masih menunggu berapa seri, apakah memang tetap 22 atau bisa bahkan ditambah lagi gitu. Dengan sistem motor tunggal seperti Moto2, ya, Dorna ini berharap biaya operasional bisa ditekan secara drastis gitu ya dan juga kesenjangan performa antar tim berkurang. Seperti yang tadi udah dibahas juga sama VDEGA ya, bahwa memang ada kekurangan gitu dari Honda dibandingin dengan KTM. Nanti kalau misalkan memang semua sama gitu ya motornya, ya bisa jadi ini benar-benar hanya akan mengandalkan performa gitu ya dan juga kemampuan dari para pembalapnya. Dan selain itu, motor baru ini memang diharapkan membuat transisi pembalap dari Moto3 ke Moto2 ini menjadi lebih alami karena karakter mesin dan juga ukuran motor akan lebih mendekati motor kelas menengah. Nantinya motor untuk Moto3 generasi 2028 ini akan memakai basis platform Yamaha CP2 ataupun CP2 ya yang juga digunakan pada Yamaha YZF R7 ataupun R7. Dan spesifikasi awal yang beredar ya menyebut bahwa ini mesinnya twin cylinder 689 cc atau hampir 700 cc gitu ya dengan tenaga sekitar 95 horsepower dan juga bobot sekitar 120 kg. Kalau misalkan
berarti Moto3 ini akan menjadi lebih tinggi gitu ya powernya. Karena untuk MotoGP aja ada di 850 cc gitu. Moto2 mungkin di 700 ya. Kemudian kalau ini Moto3 689 cc atau hampir mendekati 700 cc gitu. Nah, Yamaha ini akan mengembangkan motor ini menjadi prototype Grand Prix ya, yang penuh dengan rasio tenaga terhadap bobot yang lebih baik gitu ya dibanding dengan Moto3 sekarang. Dan kemudian mesin ini akan disewakan ataupun leasing kepada para tim ya, dan Yamaha ini akan menangani perawatan secara langsung di sirkuit untuk mengurangi biaya dan juga menjaga kesetaraan dari performa masing-masing tim dan juga masing-masing pembalap. Nah, dengan perubahan dari Moto3 ya untuk di tahun 2028 dengan adanya pemasok tunggal Yamaha ya, ini menjadi bagian strategi jangka panjang dari MotoGP ya untuk membangun jalur pembinaan pembalap global. Dan juga mulai tahun 2029 nanti ada versi spesifikasi lebih rendah dari motor Yamaha tersebut diperkirakan akan dipakai di FIM Moto3 Junior World Championship dan juga beberapa kejuaraan regional lainnya. Dan MotoGP ini berharap bahwa adanya format baru membuat Moto3 itu menjadi lebih aman, lebih menarik ditonton, dan juga lebih relevan gitu ya pada postur para pembalap yang generasi saat ini, para pembalapnya itu lebih tinggi dan juga lebih besar gitu ya dibandingkan dengan era sebelumnya. Dan untuk mesin Yamaha Moto3 yang akan digunakan pada tahun 2028 ini baru akan dilakukan pengetesan untuk pertama kalinya nanti pada September dan juga Oktober 2026 ini. Seperti yang udah dilakuin sama MotoGP ya untuk regulasi, kemudian juga ada peraturan-peraturan dari tahun 2028 memang sudah dipersiapkan dari tahun 2026 ini. Oke, itu tadi soal Moto3, kita lanjut ke hasil MotoGP Asen 2026 ataupun hasil konferensi persnya ya dari MotoGP Asen 2026 di mana ada Pecco Bagnaia, ada Pedro Acosta, dan juga Marc Marquez nih. 3 orang ini yang memang lagi hot banget ya, yang diperbincangkan di paddock dan juga di media sosialnya MotoGP. Karena ketiga orang ini sudah mengumumkan terkait dengan penandatanganan kontrak baru untuk MotoGP 2027 dan juga 2028 gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Untuk Pedro Acosta dulu. Pecco Bagnaia dulu deh. Karena Pedro Acosta ini akan beririsan sama Marc Marquez gitu. Nah, untuk Pecco Bagnaia, jadi waktu kemarin kan memang di tanggal 25 Juni 2026 ya, Pecco Bagnaia ini juga sudah mengumumkan bahwa dia sudah berpisah dengan Ducati untuk akhir musim 2026 ini dan juga sudah mengumumkan bahwa Pecco Bagnaia akan pindah ke Aprilia untuk MotoGP 2027. Bahkan yang mengejutkan gitu ya, bagi gue juga mengejutkan karena ternyata Pecco Bagnaia ini kontraknya selama 4 tahun gitu ya. Ini juga panjang banget gitu. Bahkan untuk Marco Bezzecchi aja dia baru kontrak selama 2 tahun gitu ya, 2027 dan juga 2028. Nah, sementara untuk Pecco Bagnaia dia ini kontraknya 4 tahun berarti dari tahun 2027, 2028, 2029 sampai dengan tahun 2030. Nah, kenapa sih gitu ya Pecco Bagnaia kok memutuskan ke Aprilia kemudian sampai kontraknya 4 tahun gitu. Nah, ini juga diungkapin sama Pecco Bagnaia kemarin ya ketika di konferensi pers dan juga di media scrum. Jadi ketika diwawancarin sama MotoGP, Pecco bilang bahwa dia super excited ya dan juga sangat happy dengan penandatanganan kontrak dengan Aprilia selama 4 tahun gitu, dan dia mengatakan bahwa taken kontrak selama 4 tahun memang bukan sesuatu yang normal gitu untuk dilakuin sama pembalap MotoGP. Tapi Pecco Bagnaia di sini meyakini bahwa dia tuh orangnya lebih suka hubungan jangka panjang gitu daripada hubungan jangka pendek yang hanya menentukan sebuah hasil gitu. Tapi Pecco lebih menginginkan adanya dia ikut dalam pengembangan dari motor 850 cc yang memang adalah era baru untuk MotoGP di tahun 2027 gitu. Jadi Pecco mengatakan bahwa memang ini adalah hubungan yang jangka panjang gitu, dan dia juga sangat percaya dengan project 850 cc dari Aprilia, dan support dari Aprilia ini menurut dari Pecco sudah sangat-sangat fantastis terhadap dirinya gitu ya. Waktu kemarin ternyata memang pembicaraan dari Pecco Bagnaia dan juga Aprilia ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya gitu. Dan Pecco merasa bahwa musim 2025 ini adalah waktu yang tepat ya untuk mencari tantangan baru, terutama untuk di tahun 2027 gitu. Jadi sebenarnya Pecco udah mulai berpikir bahwa dia
harus mencari tantangan baru, harus apa ya, berpikir bahwa oh oke, Aprilia menjadi salah satu pilihan gitu ya. Itu mulai dari setelah balapan Motegi 2025 gitu. Tapi keyakinan dari Pecco Bagnaia pindah ke Aprilia itu terjadi pada di tes pramusim di sirkuit Buriram gitu ya, atau dimulainya pada MotoGP 2026 ini. Jadi memang ini bukan sesuatu hal yang mendadak gitu ya, itu juga sudah diperbincangkan sampai Kobanya dan juga Aprilia bertahun-tahun, dan teman-teman juga tahu kan rumornya ini juga bukan baru-baru ini, rumornya udah beredar dari waktu tahun lalu gitu ya, di season gitu, terus ya bener aja Pecco Bagnaia ini ke Aprilia gitu. Dan Pecco ini meyakini bahwa hubungan dirinya dengan rekan satu timnya yaitu Marco Bezzecchi ya ini juga akan berjalan dengan lancar karena memang Marco Bezzecchi sendiri kan merupakan teman baiknya Pecco gitu ya di VR46 Academy. Dan kalau misalkan Pecco bilang ketika diwawancarain, ya kadang kita berdebat gitu ya, tapi debatnya itu bukan yang apa ya perang dingin dan sampai panjang gitu. Itu ada kalanya kita berdebat, tapi hubungan mereka keduanya tuh sejauh ini baik-baik aja gitu. Nah, tapi karena masih ada 13 seri di MotoGP 2026 ini dan Pecco Bagnaia masih di Ducati gitu ya, Pecco tentunya masih terus untuk bisa memberikan yang maksimal gitu ya untuk Ducati, dan dia juga berjanji untuk memberikan yang terbaik gitu ya untuk MotoGP 2026 ini. Karena sejatinya Pecco Bagnaia ini sangat-sangat mencintai Ducati gitu ya selama 8 tahun ini, karena Pecco Bagnaia sendiri menjadi pembalap tersukses gitu ya di Ducati, dan di Instagramnya ini Pecco Bagnaia bahkan menuliskan surat cinta kepada Ducati gitu. Terkait dengan waktu kemarin perpisahannya dengan Ducati. Aduh, jadi kayak surat cinta putus ya. Jadi isinya teman-teman, menurut dari Pecco ya, ini ada tulisan Pecco, gue bacain aja ya. Jadi, kamu adalah impianku dan kamu telah menjadi kenyataan paling indah dari semuanya. Ketika aku tiba di MotoGP dengan Ducati, aku pikir aku sudah mencapai sesuatu yang tidak tergambarkan gitu. Tapi kamu membuatku percaya lebih dan juga lebih. 8 tahun, 31 kemenangan, 63 podium, 28 pole posisi ya, 2 gelar kejuaraan dunia, ini adalah cerita yang telah kita tulis dan itu milik kita bersama. Kami tumbuh bersama, kami melewati setiap jenis situasi bersama-sama tanpa pernah menyerah, dan kami selalu mendorong dan juga memberikan yang terbaik gitu ya, saling mendukung. Dan kamu Ducati yang merupakan salah satu bagian terbaik dari diriku, kamu memberikan momen paling menarik dalam karirku, kamu membuatku menjadi pengendara yang lebih baik, seorang anak yang bahagia, dan betapa kita bersenang-senang gitu ya. Dan musim lalu menjadi sangat sulit untuk disepakati, kita bertengkar, lebih dari yang kita inginkan dan juga sesuatu mulai berubah, dan aku merasa perlu memulai lagi dengan tantangan baru gitu ya. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kita miliki. Kamu adalah bagian dari diriku, kamu akan selalu menjadi bagian dari diriku, kata Pecco. Yang pasti di sini Pecco merasa bahwa apa ya pindah gitu ya dari Ducati dan juga mencari tantangan baru itu udah dimulai di akhir-akhir dari 2025 gitu. Dan mungkin ini juga ada perubahan nilai gitu yang dilihat dari Pecco Bagnaia terhadap Ducati, karena Ducati kan saat ini yang dulunya adalah Italian bike dan juga Italian rider gitu ya, atau pembalap Italia, motor Italia. Tapi ketika Marc Marquez seorang Spanyol pindah ke Ducati gitu ya, ini menjadi salah satu mungkin yang ada pandangan-pandangan yang berubah gitu dari Ducati yang dilihat sama Pecco Bagnaia, terutama setelah dari Motegi, apalagi Marc Marquez waktu itu di Motegi juara dunia gitu. Terus udah gitu memang Pecco Bagnaia juga sempat untuk menjadi juara saat itu. Nah, itulah yang mungkin dirasakan Pecco gitu ya terhadap Ducati, yang akhirnya Pecco memilih untuk pindah ke Aprilia. Tapi yang menarik ya, ada satu pernyataan dari Pecco Bagnaia kepada Pedro Acosta soal Marc Marquez. Jadi Pecco bilang ke Pedro Acosta, Marc Marquez itu bukan monster ya. Jadi Marc Marquez itu adalah seorang pembalap yang memang bisa kok untuk kita bisa jalan relationship gitu ya, ataupun oke banget lah gitu untuk jadi teman. Karena kita lihat pertemanan dari Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez ini oke banget ya kalau kita lihat di pedok ataupun di box, karena dia kompak gitu ya.
dan juga waktu dulu sempat bilang, ada yang bilang Peko Bagnaia bakal clash nih sama Marc Marquez, tapi itu tidak terjadi gitu. Oke, itu tadi adalah Peko Bagnaia. Mudah-mudahan Peko Bagnaia bisa punya hasil yang kompetitif ya nanti di Aprilia. Dan kita ke Pedro Acosta ya, yang mana setelah diumumin nih Pedro Acosta laganya tengil banget karena menurut gue tengil gitu. Karena setelah sehari pengumuman Pedro Acosta diumumkan gitu ya, dia telah ke Ducati gitu untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Pedro Acosta datang ke pedok dengan kaos berwarna merah. Jadi tuh dia kayak pengen nunjukin bahwa oh gue udah merah nih gitu, udah Ducati gitu. Jadi apa kata Pedro Acosta tentang perbedaannya dari KTM ke Ducati ya untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Ini juga dibahas di konferensi pers dan juga untuk di media scrum-nya. Jadi untuk Pedro Acosta bahwa menyebut kepindahannya dengan Ducati ini di tahun 2027 merupakan sebagai tantangan terbesar dalam karirnya. Acosta mengatakan bahwa ia sangat antusias ya dengan kesempatan tersebut karena bisa belajar langsung dari Marc Marquez dan juga bergabung dengan motor paling kompetitif di grid MotoGP saat ini. Dan menurut Pedro Acosta, Marc Marquez adalah pembalap legenda yang mungkin akan menyelesaikan karirnya atau pensiun dalam waktu dekat. Tapi untuk Pedro Acosta sendiri adalah dia merasa dia adalah pembalap junior yang baru memulai karirnya di MotoGP gitu. Jadi menjadi rekan satu timnya Marc Marquez itu adalah menjadi sebuah kehormatan besar buat Pedro Acosta dan juga Pedro Acosta ini bisa belajar banyak dari Marc Marquez gitu. Karena Marc Marquez sendiri kan adalah pembalap legenda yang udah bertahun-tahun lamanya di MotoGP gitu ya. Bahkan dia udah bertarung bersama Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo gitu. Dan juga ini menurut dari Pedro Acosta kesempatan yang langka bisa satu garasi dengan seorang pembalap legenda seperti Marc Marquez gitu. Nah, soal relationship dengan Marc Marquez nantinya Pedro Acosta tidak membayangkan bahwa dia akan punya relationship yang hangat gitu ya. Seperti Pecco Bagnaia mungkin ya, jadi kalau kata Pedro Acosta, dia akan punya relationship yang profesional aja buat bersama dengan Marc Marquez. Mungkin tidak ada kehangatan atau saling peluk gitu ya, atau selalu makan bareng gitu ya, dinner bareng itu mungkin tidak terjadi menurut dari Pedro Acosta seperti itu. Jadi dia lebih memilih untuk punya relationship yang profesional terhadap Marc Marquez. Dan kemarin ya Gigi Dalikna ini juga udah mengungkapkan kenapa Ducati memilih Pedro Acosta karena Ducati ini merasa bahwa Pedro Acosta adalah pembalap generasi muda yang lagi oke banget ya dibandingin dengan para pembalap muda lainnya dan dia punya potensi yang cepat untuk bisa mengembangkan 850 cc ini. Dan mungkin ini menjadi salah satu value ya ataupun nilai atau pandangan dari Ducati yang disebut berbeda gitu ya sama Pecco Bagnaia. Nah, sementara itu, bos Ducati Davide Tardozzi ini mengungkapkan bahwa ada respons pertamanya Marc Marquez ketika Ducati mengumumkan ataupun bilang gitu ya ke Marc Marquez bahwa oke, Marc kita udah deal nih sama Pedro Acosta. Nah, Tardozzi ini bilang bahwa Marc Marquez sebenarnya dia nggak ngomong apa-apa soal rekan satu timnya gitu untuk kedepannya. Misalkan, oh gue maunya pembalap ini dong, ini gitu atau syarat-syaratnya gitu. Enggak, Marc Marquez tuh nggak pernah ngomongin soal rekan satu timnya untuk 2027 dan juga 2028. Jadi Marc Marquez ini benar-benar menyerahkan soal rekan satu timnya ini kepada Ducati gitu. Dan ketika Ducati bilang kepada Marc Marquez akhirnya memilih Pedro Acosta, respon dari Marc Marquez adalah Marc Marquez bertepuk tangan dan juga dia bilang bahwa oke, udah tepat kok pilihan dari Ducati ya memilih dengan Pedro Acosta. Nah untuk Marc Marquez sendiri ya di konferensi pers dan juga di media scrum dia juga mengungkapkan kenapa akhirnya mau memperpanjang kontrak dengan Ducati selama 2 tahun ya untuk 2027 dan juga untuk 2028. Meski awalnya tuh dia ragu untuk memperpanjang kontrak selama 2 tahun ya karena dia maunya 1 tahun aja melihat bagaimana kondisi fisiknya ya karena pasca cedera dari MotoGP Mandalika 2025 kemarin dia tuh sempat katanya ada pembicaraan dengan Ducati terkait dengan perpanjang kontrak tapi karena adanya cedera tersebut dia menghentikan terlebih dahulu nih diskusi antara Ducati dan juga dirinya gitu ya, untuk kontrak 2027. Tapi Ducati ini memberikan waktu buat Marc Marquez untuk mempertimbangkan
Kemudian juga Ducati ini memberikan kepercayaan kepada Marc Marquez gitu ya, bahwa lo bisa kompetitif kok gitu, lo bisa balik lagi gitu, lo bisa comeback gitu. Sampai akhirnya Marc Marquez meyakini gitu bahwa Ducati adalah tim yang memang benar-benar bagus gitu ya buat dirinya, dan juga merasa nyaman gitu ya Marc Marquez terhadap Ducati gitu. Sampai akhirnya Marc Marquez pun memutuskan untuk bisa kontrak sama 2 tahun. Tapi untuk klausul 1 tahun itu memang ditawarin ya, pernah ditawarin juga dan diskusiin gitu sama Marc Marquez dan juga Ducati. Dan selain itu, kenapa Marc Marquez ingin melanjutkan balapan gitu ya untuk 2 tahun, 2027 dan juga 2028? Marc Marquez bilang bahwa dia masih pengen merasakan ataupun menikmati gitu ya passionnya dia, yaitu passionnya di MotoGP. Apalagi di tahun 2027 adalah era baru dari MotoGP, yaitu 850 cc. Dan Marc Marquez ini mengungkapkan bahwa sebetulnya dia tuh sempat ngobrol sama Pecco Bagnaia soal kepindahan Pecco ke Aprilia, bahkan di Winter Test gitu di tahun 2025 waktu kemarin gitu. Jadi memang perbincangan antara Pecco Bagnaia ke Aprilia itu bukan jadi rahasia lagi gitu ya, tapi udah jadi rahasia umum, dan itu sempat dibicarain sama Marc Marquez. Nah, yang menarik lagi, teman-teman, ternyata ketika ada apa ya di tengah-tengah negosiasi perpanjangan kontrak Marc Marquez dengan Ducati, ini ternyata adalah Honda. Honda ini sebenarnya seperti yang sudah dirumorkan gitu ya, ataupun banyak informasi yang simpang siur terkait dengan Honda. Waktu kemarin kalau misalkan teman-teman ingat bahwa ada apa isu Marc Marquez akan balik lagi ke Honda gitu ya, itu ternyata memang benar bahwa Honda ini menawarkan kepada Marc Marquez untuk kembali lagi ke Honda untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Jadi Honda ini melalui dari Alberto Puig ya, ini apa ya, dia mengundang Marc Marquez untuk ketemu bersama dengan pimpinan-pimpinan Honda. Nah, bahkan meeting ini terjadi setelah dari MotoGP Valencia 2025. Jadi ada pertemuan khusus gitu ya antara Marc Marquez dan juga Honda, dan Marc Marquez ini bersedia untuk hadir gitu ya karena dia respect juga sama Honda. Namun pada saat itu, menurut dari salah satu jurnalis yang memang dekat dengan circle ya Marc Marquez ya, itu ada pembalap ada jurnalis Spanyol gitu ya yang dekat sama circle dia Marc Marquez. Dia mengatakan bahwa Marc Marquez ini menolak tawaran dari Honda karena Marc Marquez ini sudah memilih ataupun mantap memilih Project Ducati karena merasa motor dan juga struktur tim Italia dari Ducati ini memberinya peluang terbaik untuk bisa kembali menang dan juga menikmati balapan. Dan keputusan Marc Marquez ini masih tetap bertahan di Ducati bukan semata karena uang gitu ya, tapi melainkan keyakinan penuh terhadap Marc Marquez terkait dengan teknis Ducati dan juga keinginannya membangun ulang karir di lingkungan yang lebih kompetitif. Jadi itu alasan dari Marc Marquez kenapa Marc Marquez menolak Honda gitu ya, dan juga lebih memilih kepada Ducati, dan akhirnya Alberto Puig pun juga menerima alasan dari Marc Marquez tersebut. Oke, itu dia teman-teman. Ini seru ya kalau misalkan kita tahu gimana ternyata dibalik gitu ya proses untuk perpanjangan kontrak Marc Marquez ataupun perpindahan dari kontrak gitu ya dari Pedro Acosta dan juga Pecco Bagnaia gitu. Nah, berarti ini sejauh ini pada tanggal 26 Juni 2026 sudah ada 5 pembalap yang resmi diumumin untuk MotoGP 2027. Yang pertama itu di Aprilia ada Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia. Yang kedua ada Ducati, Marc Marquez dan juga Pedro Acosta, dan ada LCR Honda ya, Johann Zarco. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review after race kali ini ya. Ini panjang banget kita bahasnya untuk review kali ini. Dan kira-kira apakah VD Ega bisa tampil kompetitif di Moto3 Assen Belanda 2026 ini? Semoga bisa top 5 lah ya gitu mudah-mudahan. Kalau menurut kalian kayak gimana dengan performanya VD Ega dan juga bagaimana keputusan perpindahan kontrak antara Pecco Bagnaia, Pedro Acosta dan juga perpanjangan kontrak antara Ducati dan juga Marc Marquez? Kalian boleh banget berkomentar, kita bisa diskusi di kolom komentar ya di bawah. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.